Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana Persatuan Sepak Bola Indonesia yang akan menggelar Big Match antara Timnas Indonesia melawan Kurakau yang sedianya itu akan digelar pada tanggal 24 September yang nanti akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, teman-teman. Kemudian yang kedua rencananya akan digelar di JIS Jakarta International Stadium tanggal 27 September 2022. Namun dalam perkembangannya katanya bahwa JIS itu tidak memenuhi standar dari pelaksanaan Big Match antara Indonesia melawan Kurakau. Jadi ini yang disampaikan oleh pihak PSSI. Namun demikian, ini dibantah oleh Jack Pro bahwa pembangunan dari JIS itu sebenarnya didampingi oleh pihak FIFA. Jadi kalau mengatakan tidak layak untuk digunakan untuk Big Match pertandingan sepak bola dari FIFA itu, saya pikir sesuatu yang blunder yang disampaikan oleh pihak PSSI. Karena kalau menyatakan bahwa JIS itu tidak layak digunakan untuk sepak bola internasional, maka ini sesuatu yang salah besar. Kenapa begitu? Karena pembangunan JIS itu dibangun dalam pengawasan dari pihak FIFA. Jadi kalau mengatakan tidak layak berarti kan ini menyepelekan dari pihak FIFA itu sendiri. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh PSSI tentu ini akan mendegradasi nama Pak Anies Baswedan yang justru JIS ini dibanggakan sebagai stadion terbesar di Indonesia bahkan di ASEAN. Dan nomor 2 terbesar kedua itu ada di Indonesia, yaitu di Jakarta International Stadium. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya terkait pernyataan PSSI yang dianggap blunder ini, kita lihat di suara.com. Blunder sebut JIS tak layak gelar laga FIFA Matchday. PSSI ubah judul artikel di laman resmi. PSSI mengubah judul artikel di laman resminya yang menyebut Jakarta International Stadium tidak layak menggelar lagi FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Kurakau pada 27 September 2022. Apa yang dilakukan PSSI ini seperti mencerminkan blunder terkait pernyataan mereka. Seperti diketahui, pada awalnya PSSI merencanakan duel Timnas Indonesia vs Kurakau di JIS pada 27 September. Sebelum itu, pertandingan kedua tim ini akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Namun tiba-tiba rencana tersebut berubah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut bahwa laga kedua Timnas Indonesia vs Kurakau berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor. Hal itu disampaikan Iryawan pada 1 September lalu, tepatnya pada saat PSSI menggelar rapat bersama anggota DPR RI membahas naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Lalu pada 9 September kemarin PSSI merilis sebuah artikel yang mengindikasikan JIS tak layak menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Kurakau. Artikel dengan judul JIS dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur tayang pagi. Dalam artikel itu sempat disinggung JIS belum bisa menggelar pertandingan internasional. Salah satu yang disinggung adalah belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur hingga lahan parkir. Sehingga untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Matchday yang mengundang animo penonton sangat banyak, maka perlu dilakukan simulasi terkait jumlah penonton mulai dari 25%, 50%, 75%, 100% dari perhitungan maksimum safety capacity, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Di samping itu terkait dengan plafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk. Bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhenti di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Nah, kalau kita paksakan pasti akan terjadi catatan FIFA, terangnya. Kendala lain yang dikatakan dalam artikel PSI adalah biaya sewa stadion yang tinggi. Tim sekelas Persija Jakarta pun lebih memilih stadion di Bekasi.
Tentu juga selain karena infrastruktur yang belum memadai, tulis PSSI. Tidak lama berselang setelah artikel tersebut tayang, Jack Pro selaku pengelola FIFA memberikan tanggapan. Menurutnya, JIS dibangun sebagaimana mestinya, bahkan didampingi pihak FIFA, supaya sesuai standar agar bisa menggelar pertandingan level internasional. Menariknya, setelah ada tanggapan dari Jack Pro, artikel PSSI yang semula berjudul JIS dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur, kini sudah berjudul infrastruktur JIS masih dalam tahap pendampingan PSSI. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PSSI mengenai kegaduhan ini. Sementara mengenai laga kedua Timnas vs Curaçao direncanakan main di Stadion Pakansari Bogor atau Patriot Candrabaga Bekasi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan PSSI ini menjadi blunder, yang mana dia menyebut bahwa JIS tak layak dipakai untuk big match FIFA antara Timnas Indonesia melawan Curaçao, karena katanya infrastrukturnya ini tidak memadai. Dan kemudian ada tanggapan dari Jack Pro bahwa pembangunan JIS itu sesuai standar FIFA. Jadi kalau mengatakan infrastruktur kurang memadai, maka ini salah. Karena apa? Yang mendampingi pembangunan dari JIS ini adalah pihak FIFA itu sendiri. Nah, kalau ini kurang memenuhi standar infrastrukturnya, maka ini berarti kan menyepelekan dari pihak FIFA. Karena itu kalau kita lihat artikel di laman PSSI ini sudah berubah. Katanya infrastruktur dalam pendampingan pihak PSSI. Nah, ini yang kita lihat terkait blunder yang dilakukan oleh PSSI terhadap Jack Pro, karena penanggung jawab pelaksana dari JIS ini adalah Jack Pro. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak PSSI yang katanya tidak memenuhi standar untuk pertandingan kelas dunia, maka ini sebenarnya berefek kepada Pak Anies Baswedan. Karena ini adalah program dari Pak Anies Baswedan menghadirkan lapangan stadion sepak bola bertaraf internasional. Itu sudah seringkali disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, dan ini adalah kebanggaan Indonesia, kebanggaan juga dari Jakarta. Jadi kalau pembangunan JIS ini tidak dikatakan tidak standar dengan program dari FIFA, ini salah besar. Karena itu kita menyebut apa yang disampaikan PSSI adalah blunder besar. Dan yang ketiga, memang kalau saya melihat ini apakah ada permainan politik di dalamnya atau tidak. Karena ini kan memasuki tahun politik. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Pak Anies Baswedan, tentu orang akan mengaitkan dengan isu-isu politik. Jadi Pak Anies akan disebut namanya sebagai orang atau tokoh gubernur yang berjasa untuk menghadirkan stadion terbesar di Indonesia yang sesuai dengan standar FIFA. Tentu nama Pak Anies akan terbawa. Tetapi ketika big match itu tidak digelar di JIS, alasannya tidak memenuhi standar pertandingan big match itu, maka inilah yang akhirnya bisa mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Infrastruktur yang dibangun di JIS itu sebenarnya sudah sesuai standar FIFA. Karena apa? Orang konsultan yang membangun JIS ini adalah konsultan yang sering membangun stadion-stadion di Eropa. Dan ini tentu sesuai dengan standar FIFA. Dan ini kalau diragukan oleh pihak PSSI, ini saya pikir blunder yang cukup besar dilakukan PSSI. Jadi intinya kalau menurut pendapat saya, ini ada kaitannya dengan politik di tanah air. Artinya kalau PSSI menggelar big match itu di JIS, maka Pak Anies akan mendapatkan nama. Tetapi kalau tidak digelar di JIS, maka Pak Anies tidak akan mendapatkan nama terkait penggunaan JIS untuk pertandingan sepak bola internasional. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait blunder yang dilakukan oleh pihak PSSI mengenai pelaksanaan dari pertandingan sepak bola antara Curaçao melawan Timnas Indonesia yang batal digelar di JIS. Alasannya infrastruktur ini belum selesai. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar dari sahabat Enjoy Channel akan bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.